Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jika iblis berkata jujur? Satu sosok yang dikenal sebagai bapa segala dusta. Kedengarannya seperti paradoks, tapi dalam kenyataannya, itulah salah satu strategi terselubung yang paling berbahaya. Ini bukan dongeng. Ini adalah realita rohani yang sering kita abaikan. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas saat-saat ketika iblis berkata jujur, dan bagaimana kebenaran dari mulut yang salah bisa tetap menyesatkan jiwa kita. Di padang gurun, Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Dan saat kondisi terlemah Yesus, maka datanglah si iblis. Iblis datang, bukan dengan cakar dan teriakan, tapi dengan kutipan kitab suci. Iblis mengutip beberapa ayat dalam kitab suci, dan itu adalah ayat yang benar, tapi disalahgunakan untuk mencobai Tuhan. Inilah yang harus kita waspadai. Kebenaran dari mulut iblis bukan untuk membebaskanmu, tapi untuk mengikatmu dengan kepalsuan yang halus. Iblis tidak selalu datang dengan kebohongan terang-terangan. Kadang ia berkata jujur hanya untuk membawamu kepada kesimpulan yang salah. Iblis mungkin berkata, kamu adalah seseorang yang gagal. Dan faktanya mungkin benar. Banyak kegagalan yang mungkin sudah kamu alami. Atau mungkin dia berkata bahwa kamu adalah orang yang berdosa. Namun ada hal yang iblis sembunyikan. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkanmu ketika kamu gagal. Bahwa kasih karunia Allah lebih besar dari dosamu. Kebenaran yang tidak lengkap bisa lebih berbahaya dari kebohongan, karena ia menciptakan rasa bersalah tanpa harapan, menunjukkan luka tanpa pemulihan, dan menampilkan kejatuhan tanpa penebusan. Iblis tidak takut Alkitab. Ia tahu ayat-ayat itu. Yang ia takutkan adalah hati yang percaya pada Yesus, Sang Firman yang hidup. Ketika iblis berkata jujur, jangan hanya dengar kata-katanya, lihat niat di baliknya. Apakah itu membawamu lebih dekat pada Tuhan, atau justru membuatmu menyerah? Kebenaran yang datang dari Tuhan selalu membawa terang. Bahkan saat datang menegur, kebenarannya membawa harapan. Jangan tertipu oleh suara yang tampak benar, tapi menuntunmu menjauh dari kasih karunia. Tuhan tidak memanggilmu untuk hidup dalam rasa bersalah selamanya. Ia memanggilmu untuk bertobat, bangkit, dan berjalan bersamanya. Hari ini, jika iblis berkata kepadamu, janganlah takut. Uji semua yang kau dengar dengan firman Kristus. Dan hardiklah iblis agar ia pergi daripadamu. Jika pesan ini berbicara kepada hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang lain yang sedang bergumul, agar mereka tahu Tuhan belum selesai dengan mereka. Jangan lupa untuk like, tinggalkan komentar, dan subscribe, agar kamu gak ketinggalan saat firman berikutnya ditayangkan. Karena satu klik kecil darimu bisa jadi benih pengharapan bagi jiwa yang hampir menyerah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan memberkati.